Udah Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para ulama, para sesepuh pinasepuh ingkang tansah kawula hormati, wabil khusus dumateng Bapak Amin Sururi SPDI selaku narasumber ngaos daring dengan tema Ghirah Thalabul Ilmi dan kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang dilaksanakan oleh KKN MDR Kopassus IPMAFA pada pagi hari ini. Semoga lancar dan langsung saja kepada Pak Amin Sururi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alal aba wal ummahat husna tarbiyatil banin wal banat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu istiqomah fil ibadat amin amma ba'd. Sa'adatul kurama wal fudula al alim wal ulama dan semua asatidah dan guru kita semua, wabil khusus kepada teman-teman KKN IPMAFA Institut Pesantren Matholiul Falah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat dalam rangka ngaji bersama Thalabul Ilmi untuk meningkatkan gairah kita dalam rangka belajar walaupun di era pandemi seperti ini. Salawat salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan doa dan harapan kita semua selalu mendapat manfaatnya di dunia akhirat. Semua yang saya sebelum pengajian ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang padanya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi wa libadi wa dzurriyyati, juga kepada guru-guru kita semua, kepada orang tua kita semua, kepada teman-teman kita semua, dan wabil khusus kepada kitab yang akan kita baca yang dikarang oleh beliau Fadhilul Syekh Yahya Al-Ansari. Kitab yang kita baca adalah kitab Kitabus Sari, kumpulan kitab-kitab yang dikarang oleh beliau Fadhilul Syekh Hasyim Asy'ari. Namun pada kesempatan yang baik ini akan saya baca kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ada dalam rangkaian kitab ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'lim. Pada bab pertama ini kita akan memulai pengajian dengan judul fi fadlil ilmi, keutamaan orang yang berilmu, wal ulama dan ulama, wa fadli ta'limi, dan juga keutamaan mengajarkan suatu ilmu dan belajar suatu ilmu. Kita maknai alat pesantren. Al-babul awwalu utai bab kang pertama iku fi fadlil ilmi, ing dalem nerangake keutamaane ilmu, wal ulama ilan ulama, wa fadli ta'limi lan keutamaane mulang ing ilmu, wa ta'allumihi lan belajar ing ilmu. Jadi akan kita ulas masalah keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan keutamaan orang yang mengajarkan dan belajar suatu ilmu. Namun sebelum itu coba saya terangkan sedikit, apakah ilmu itu? Ilmu adalah, kalau kita menurut Imam Muhammad bin Abu Bakar dalam kitabnya Mukhtarus Sikhah, mengatakan bahwa yang dinamakan ilmu adalah pengetahuan secara mutlak. Apapun itu yang namanya pengetahuan, menurut Syekh Muhammad bin Abi Bakar adalah dikatakan ilmu. Jadi ketika kita tidak tahu apa-apa kemudian menjadi tahu, berarti kita mendapatkan suatu pengetahuan, berarti mendapatkan suatu ilmu. Jadi menurut Abu Bakar adalah yang namanya ilmu adalah pengetahuan secara mutlak. Yang kedua adalah ulama. Siapakah ulama itu? Ulama adalah orang yang berilmu. Kenapa demikian? Karena dalam dunia Islam kita tidak mengenal yang namanya dikotomi sebuah ilmu. Ilmu itu tidak dikotak-kotakkan, tidak ada istilah ilmu agama, ilmu umum tidak ada. Semua ilmu adalah berdasar dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara berbesar ulama. Namun di kalangan kita Nahdliyin dan Ahli Sunnah, yang dikatakan ulama itu siapa? Itu adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan ilmu keagamaan yang sangat mumpuni dan juga bisa mengamalkan ilmunya, dan dengan keilmuannya mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya ulama. Namun sekali lagi dalam dunia Islam tidak mengenal namanya dikotomi ilmu. Jadi apapun itu orang yang berpengetahuan bisa dikatakan ulama. Bahkan banyak juga ilmuwan-ilmuwan muslim yang dia adalah spesifikasinya bukan masalah agama. Contoh ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah termasuk pelopor ilmuwan masalah kedokteran. Ada lagi Al-Khwarizmi, beliau adalah pelopor ilmu matematika. Ada lagi Jabir Al-Hayyan, beliau adalah ilmuwan Islam yang mempelopori ilmu kimia, fisika, dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan ilmu itu dikatakan itu kurang benar. Yang selanjutnya adalah taklim, mu'alim. Jadi orang yang mau belajar ilmu, murid, santri, dan lain sebagainya. Maka kita akan ulas lebih lanjut keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan orang yang mau belajar dan mengajarkan suatu ilmu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala yarfa' indahu yarfa' ila akhirih. Yarfa' ngangkat sapa Allahu Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina mingkum saking sira kabeh. Walladzina lan ing wong akeh utu kang padha den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu diangkat darajatin ing pira-pira derajat. Ini dari Al-Quran
yang mengutarakan keutamaan orang yang punya ilmu. Allah akan mengangkat derajat mereka. Ai wa yarfa'ulan ngangkat sapa Allah al ulama ing ulama. Mingkum saking sira kabeh ngangkat darajat ing pira-pira derajat. Bima sebab perkara jama'u kang ngumpulake sapa ulama minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Nah, di sini siapakah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Bukan hanya sekedar ulama, bukan hanya sekedar orang yang tahu, namun di samping itu adalah bima jama'u minal ilmi wal amal. Dia mampu mengimplementasikan ilmunya. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Punya ilmu diamalkan dan ketika beramal berlandaskan namanya ilmu. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama fauqal mu'min hisab ini ati darajat. Ma bainad darajataini khamsumi'ati amin. Darajatul ulama'i utawi pira-pira derajate ulama. Di orang-orang yang berilmu, yang konsekuen dengan keilmuannya, iku fauqal mukminina ing dalem sakndhuwure derajate wong mukmin bisa beimiati darajatin kelawan kacek atau selisih 700 derajat. Ini keistimewaan ulama. Ulama yang mampu mengamalkan keilmuannya, artinya yang ilmu amaliyah dan amal ilmiah, itu derajatnya dengan orang mukmin biasa itu selisih 700 derajat. Lah ma bainat darajataini, ma utawi perkara bainat darajataini kang tetep ing dalem antarane derajat loro iku khamsimiati amin. Iku khamsumiati amin 500 tahun. Di antara jarak satu dengan yang kedua, derajat satu dan yang kedua itu selisihnya berapa? 500 tahun. Subhanallah, ini keistimewaan orang-orang yang berilmu. Maka insya Allah ketika ngaji ini dengan seksama akan menumbuhkan hiroh kita dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah taala, wa qala ketika sapa Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi al ayah. Syahida nakseni Allah sapa Allah annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illahu kejaba Allah wal malaikatu lan malaikat ai syahida wa ulul ilmi lan wong kang duweni ilmu ai syahida. Dari ayat ini Allah menyandarkan nama beliau, kemudian malaikat, kemudian orang yang berilmu. Berarti menandakan betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Maka dalam keterangannya fabada'a mongko ngawiti Allahu sapa Allah binafsihi kelawan dzate Allah. Wasanna lan ngaping pindhoni sapa Allah bi malaikatihi kelawan malaikate Allah. Wasallata lan ngaping pindhoni sapa Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu. Wanahi kalan wasliku ing sira apa bihadza kelawan ikilah qaulu ta'ala apane syarafan mulyane wa fadlan lan utamane wa jalalatan lan agungé wa nublan lan mulyane. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang berilmu sangatlah mulia karena disandingkan dengan nama malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini ayat-ayat yang sering kita dengarkan. Innama yakhsha angin pesine wedi Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah sapa al ulama. Berarti
dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan yang namanya ulama adalah yakhsyallah, orang-orang yang benar-benar berilmu dan mampu mengimplementasikan keilmuannya sehingga bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ulama adalah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Berarti solih dan akram dalam kehidupan sehari-hari. Wa qala lan ketika sapa Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah ila qauli ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-sholihati ing amal-amal sholih iku ulaika utahe mengkono-mengkono alladzina hum khairul bariyati, yaitu luwih bagus-baguse manungsa atau makhluk. Jadi siapakah khairul bariyah? Orang yang paling mulia di dunia adalah amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan mau beramal sholihah, orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan segala jenis keilmuannya dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ulama tadi. Dzalika liman khasyya rabbah, dzalika utawi mengkono-mengkono jannatu adn iku liman keduwe wong khasyya kang wedi sapa man rabbahu ing pangerane man. Orang-orang itulah yang nantinya akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kedua ayat tersebut, ayat pertama innama yakhsyallaha min ibadil ulama, dan ayat innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah, faktadot mongko natrapi apa al ayatani, ayat loro, dua ayat tersebut di atas, annal ulama ing sak temene ulama humul ladzina yaiku wong akeh yakhsyauna kang wedi sapa alladzina Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Lah wal ladzina lan wong akeh yakhsyauna kang padha wedi sapa alladzina Allah ing Allah hum iku utawi alladzina iku khairul bariyati, luwih bagus-baguse manungsa. Dengan demikian fayun tuju mongko bisa den ambil kesimpulan yen annal ulama ing sak temene ulama hum khairul bariyati, yaiku luwih mulia-mulyane manungsa. Dari dua ayat seperti atas, innama yakhsyallahu min ibadil ulama innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah, dapat disimpulkan bahwa ulama adalah khairul bariyah, orang yang paling mulia di dunia ini karena keilmuannya dan juga mengamalkan keilmuannya dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yudillahu khairan yufaqqihhu fid din. Man utawi sapa wong iku yurid ngersakake sapa Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan. Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, yufaqqihhu fid din, yufaqqih mongko bakal memahami sapa Allah ing man fid dini ing dalam masalah agama. Jadi termasuk kita semua santri, mahasiswa dan lain sebagainya, orang-orang yang mau menuntut ilmu dan mau mengimplementasikan segala keilmuannya dalam hal kebaikan, maka yufaqihu fiddin, akan difahamkan oleh Allah dan akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang baik. Kita diberikan akal pikiran, kemudian diberi kesempatan untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Berarti ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk belajar, insya Allah akan jadikan orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya.
al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i pira-pira pewaris nabi. Kalau dikatakan namanya pewaris dan warisan, biasanya kalau warisan dalam hal dunia itu sering terjadi pertengkaran dan perebutan kekuasaan masalah warisan. Tapi kalau masalah ilmu, jarang sekali orang yang memperebutkan, padahal itu adalah warisan dari para nabi. Maka kita sangat beruntung sekali bertemu dengan para ulama dan kita belajar dengan para ulama yang nantinya semoga kita akan mewarisi ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi, khususnya Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk al ulama warasatul anbiya. Mau tidak mau, karena mungkin hari ini kita masih belajar, insya Allah tahun-tahun yang akan datang kita sudah akan menjadi seorang pengajar dan ulama. Wahas buka lan was nyukupi ing sira apa bihadi darajati kelawan ikilah derajat apane maj dan agungi wahah wa fakhron lan banggani. Wa bihadi rujbah lan kelawan ikilah pangkat apane syarafan mulyane wa dzikron lan sebutan agung. Dari dalil-dalil tersebut di atas, baik firman Allah, baik hadis Nabi maupun ungkapan-ungkapan para ulama, sudah jelas betapa mulianya seorang yang berilmu, betapa mulianya seorang ulama. Tidak bisa diragukan lagi. La ghayatul ilmi iku al amal bihi. Wa ghayatul ilmi lan utawi tujuane ilmu iku al amalu nglakoni bi kelawan ilmu. Di puncak dari ilmu adalah apa? Al amal bihi, kita melakukan dan melaksanakan apa yang kita dapatkan. Maka ada pepatah mengatakan at-tayru yatiru bijanahaihi wal insanu yatiru bihimmatihi. Seekor burung terbang dengan kedua sayapnya, sedangkan manusia dengan apa? Maka dengan cita-cita. Kita akan meraih apapun adalah dengan cita-cita. Berarti kita punya ghiroh, punya semangat dalam menuntut ilmu. Maka wahuyatul ilmi al-amal. Puncak dari ilmu adalah kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu yang kita dapatkan dan kita tidak mampu mengamalkannya, maka bagikan buah bagian pohon yang tidak membuahkan suatu hasil, berarti sia-sia. Maka ketika kita mendapatkan ilmu sekecil apapun, semoga kita dapat mengamalkannya. Li'annahu karena sak temne amal iku samratuhu buah ilmu, wa faidatul umri lan faedahe umur, wa zadul akhirati lan dadi sangune akhirat. Maka faman dzafara bihi sa'ida wa man fatahu khosira. Paman mongko utawi sapane wong iku dzafara merkoleh sapa man bi kelawan ilmu, sa'ida mongko bejo sapa man. Barang siapa yang mau menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, maka dia termasuk orang yang baik dan akan selamat. Waman fatahu khosira. Waman lan utawi sapane wong iku fatahu, pot artinya tidak mau menuntut ilmu, khosira mongko rugi sapa man. Jadi barang siapa yang mau menuntut ilmu termasuk orang-orang yang akan bahagia dunia dan akhirat, dan barang siapa yang tidak mau menuntut ilmu maka dia termasuk orang yang celaka dunia dan akhirat. Apalagi di zaman dan era seperti ini, kita pada tahun-tahun ini disibukkan dengan namanya COVID-19. Namun harusnya tidak menyurutkan niat kita untuk menuntut ilmu. Maka kita harus menuntut ilmu menyesuaikan keadaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali, alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Dulu ketika kita sekolah, ketika kita kuliah,
jarang dan bahkan tidak boleh membawa namanya alat elektronika. HP tidak boleh di sekolahan. Tapi justru sekarang diwajibkan dan diperbolehkan karena memang keadaannya seperti ini. Pada tahun-tahun kemarin jarang sekali ada namanya pengajian yang namanya daring. Tapi sekarang justru kita berlomba-lomba untuk mengaji daring. Kenapa? Memang situasi dan kondisi mengharuskan kita seperti ini. Alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang anak cucu kita proses pembelajaran sudah beda dengan kita. Maka apa yang kita ajarkan ya sesuai dengan situasi kondisi mereka besok. Saat ini kita di era pandemi mungkin belajarnya lewat daring, ya kita syukuri. Kita tetap bersemangat apapun yang terjadi. Tapi tetap kita mematuhi anjuran pemerintah, cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Karena kita ngaji maskernya dibuka tidak apa-apa. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid ka fadli alayya adnakum. Fadlul alimi utawi keutamaane wong alim, orang yang berilmu 'alal 'abidi ngalake wong kang ibadah iku kafadli kaya keutamaane ingsun ala adnakum ing ngatasé luweh andap-andape sira kabeh. Waqala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Ini hadis yang membuat kita semangat dalam thalabul ilmi. Man utawi sapane mon iku salaka ngambah sapa man tariqan ing dalan yatlubu hale merkole sapa man fi ing dalam tariq ilman ing ilmu salaka mongko ngambahake Allah sapa Allah bi kelaman man tariqan ing dalan min turukil jannati saking pira-pira dalane swarga. Jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita nantinya mencapai jalan ke surga. Sebab kita ke surga nanti juga membutuhkan namanya ilmu. Ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia maka genggamlah ilmu. Barang siapa yang sukses di akhirat maka genggamlah ilmu. Ingin sukses kedua-duanya maka juga genggamlah ilmu. Sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya harus dengan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini dalil yang sudah di luar kepala kalau seorang santri. Thalabul ilmi utawi numpreh ilmu, mencari ilmu iku faridatun banget fardune. Kalau dalam alfiyah faridatun fa'ilatun itu namanya sigat mubalaghah. Berarti bangetake sangat. Berarti menuntut ilmu itu sangat difardukan, sangat diwajibkan ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben muslim lanang wa muslimatin lan muslimatun. Fardhu sangat difardukan. Wa talibul ilmi lan utawi wong kang numpreh ilmu. Ini keistimewaan kita sebagai seorang santri yang mau mengaji iku yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal hut fil bahri. Wa talibul ilmi lan wong kang numpreh ilmu iku yastaghfiru nyuwunake ngapura. Lahu maring talibul ilmi sapa kullu syai'in saben-saben suci hatal hut sehingga iwak fil bahri ing dalam segara. Jadi keistimewaan seorang santri, orang yang mau menuntut ilmu adalah yastaghfiru kullu syai'in, akan dimintakan ampun oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
ikan-ikan di lautan ikut mendoakan kita, ikut memintakan ampun kepada kita. Nah, ini keistimewaan orang yang mau mencari ilmu. Didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh semua makhluk, bahkan ikan-ikan di lautan ikut mendoakan kita. Maka kita harus bangga menjadi santri, menjadi mahasiswa yang selalu mau menuntut ilmu tiap harinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghadda li talabil ilmi salat alaihil malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Man utawi sapa wonge iku ghadda budalan esuk sapa man, barang siapa yang berangkat pagi-pagi litolabil ilmi krana numpreh ilmu salat, mongko nyuwunake rahmat ta'zim, mongko nyuwunake ampunan alaihi ing atase man sapa al malaikatu para malaikat. Waburika lan bakal den barokah sapa lahuman fi ma'isyatihi ing dalem penguripane man. Barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dimintakan ampunan oleh malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hidup kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting dimanapun kita menuntut ilmu adalah niatnya yang baik. Niatnya adalah menghilangkan kebodohan pada diri kita. Yang kedua adalah li'ila'i kalimatillah. Insya Allah burika fi ma'isyah. Karena apa? Ada pepatah mengatakan la sohiba ilmin mamkutun. Tidak ada orang yang berilmu nanti akan hidupnya adalah merana dan sia-sia. Insya Allah ketika kita berilmu, Allah akan menempatkan kita dalam kehidupan yang layak. Burika fi ma'i syafi, dengan catatan ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Dengan ilmu kita mau mengamalkannya, dan dengan kita mengamalkan berdasarkan sebuah ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Man utawi sapa wonge iku ghada budalan esuk-esuk sapa man ilal masjidi maring masjid. Barang siapa pagi-pagi atau apapun datang ke masjid, tidak harus di masjid, dimanapun tempat menuntut ilmu, la yuridu kale ora ngarepake sapa man illa ayyata'allama, kejaba yen tau belajar sapa man khairon ing kebagusan, au yu'allimahu utawa mulang sapa man ing khair, kana mongko ana iku lahu keduwe man apa kaajri hajin, kaya ganjarane haji tamen kang sempurna. Jadi untuk saat-saat ini bagi kita seorang mahasiswa yang mungkin belum mampu untuk haji dan umroh, gampang. Kita akan mendapatkan namanya balas sebagaimana orang yang haji dan umroh. Apa? Cukup kita dengan berangkat pagi dari rumah, dari pondok ke tempat majelismu, insya Allah akan diberi pahala keajri hajin tamen, akan diberi pahala sebagaimana orang yang haji. Jadi kita tidak usah susah-susah mendaftarkan haji umroh untuk saat ini karena memang belum mampu secara finansial, juga belum mampu secara segala-galanya. Maka cukup dengan kita thalabul ilmi, insya Allah pahalanya sebagaimana pahala orang yang haji secara sempurna. Subhanallah, ini keistimewaan kita sebagai santri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alim wal muta'allim kahadihi. Nabi mengatakan al-alimu utai wong kang alim, orang yang mengajarkan keilmuannya, wal muta'allimu dan wong sing belajar seperti kita, iku kahadihi hale madani ikilah driji min hadi saking ilah. Jadi Nabi mengisyaratkan orang alim dan orang yang mau belajar kepada orang yang alim itu bagikan dua jari. Nabi mengatakan demikian. Wa jama'alan ngumpulake sapa Nabi bainal musabbihati ing dalam antarane driji penuduh. Berarti ini driji telunjuk.
walati lan driji yaliha kang ngiring-ngiringi apa alati ing musabbihah. Jadi orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajarkan ilmunya, itu kata Nabi, bagikan telunjuk jari dan jari sebelahnya. Berarti sangat berdekatan, syarikani iku sekuton karone. Al alim mubtada, khobarnya iku syarikani. Berarti orang yang alim dan orang yang mau belajar dengan orang yang alim itu bagikan jari telunjuk dengan sebelahnya. Ini Nabi menggambarkan seperti itu, sangat dekat sekali. Fil ajri ing dalem ganjaran. Di orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmunya itu adalah pahalanya sama, tidak akan berkurang dan tidak akan selisih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam uhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wala takun al-hamis fatuhlik. Nabi mengatakan uhdu dadiya sira aliman ing wong alim. Kalau bisa jadilah orang yang alim, orang yang berilmu yang mau mengajarkan keilmuannya. Kalau tidak bisa Nabi mengasih pilihan au muta'alliman atau utawa wong sing gelem belajar ilmu. Pilihan pertama jadilah orang yang alim. Belum bisa, yuk kita jadi muta'alim, orang yang mau belajar terhadap orang yang alim. Tidak bisa menjadi alim, tidak bisa menjadi muta'alim, au mustami'an, menjadi orang yang mau mendengarkan ilmu dari orang yang alim. Jadi mendengarkan, bisa lewat HP, bisa lewat media sosial, bisa lewat radio, dan juga bisa lewat namanya media-media yang lain, itu namanya mustami. Jadi tidak bisa menjadi orang alim, jadilah muta'alim. Tidak bisa alim muta'alim, jadilah mustami, orang yang mau mendengarkan ilmu. Tidak bisa menjadi alim muta'alim mustami, au muhibban, jadilah orang-orang yang mencintai orang alim, mencintai orang yang belajar ilmu, atau mencintai orang yang mendengarkan ilmu. Walatakun al-homis, dan jangan jadi golongan yang nomor 5. Artinya apa? Tidak bisa menjadi alim, tidak mau muta'alim, tidak mau mustami, tidak mau muhib. Nomor 5. Ini jangan. Maka fatuh lika mongko sebabe dadi rusak sapa sira. Maka paling tidak kita adalah sekarang menjadi muta'aliman, orang yang mau belajar ilmu. Insya Allah kedepannya kita akan menjadi alim yang mau menerapkan keilmuannya dan mengajarkan ilmu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Ta'allamu, belajar sapa sira al ilma ilmu, wa 'allimuhu lan mulang sapa sira ing ilmu annasa ing manungsa. Jadi setelah kita belajar ilmu dengan keilmuan kita, setelah nanti kita lulus dan tamat dari Ikmafa, memperoleh gelar dan titel S1, maka setelah itu wa'allimuhu annas, kita harus mau mengamalkan keilmuan kita, kita ajarkan kepada manusia. Namanya yuntafa'u bih, ilmu yang bisa bermanfaat dan dimanfaatkan. Kalau hanya bermanfaat itu biasanya digunakan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yuntafa'u bih itu adalah untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Terus sabda Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, kan? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Yang ketiga, au ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan berarti manfaat untuk kita, juga manfaat untuk orang lain. Itu. Maqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira riyadul jannah ing pertamanan swarga, farta'u mongko budal lunga sapa sira. Artinya apa? Ketika kita semua melihat pertamanan surga, maka mendekatlah.
Fakila ya Rasulullah, fakila mongko den takokake ya Rasulullah Rasul, wa ma riyadul jannah, wa malan iku apa riyadul jannati utawi pertamanane swarga. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang dinamakan riyadul jannah? Qala jawab sapa Nabi, halakud dzikri. Halakud dzikri utawi riyadul jannah iku kalangane zikir ilmu. Seperti kita di sini mengaji bersama-sama, ada yang mengaji, ada yang mendengarkan. Berarti di sini termasuk riyadhatun min riyadil jannah. Termasuk kita adalah ada di pertamanan surga. Subhanallah. Kala ngendika sapa Atok, ya utawi halakul dzikri iku majalisul halali. Pira-pira majlis kang bahas perkara halal. Wal haram lan perkara haram. Wa kaifalan halika apa sami tuku sapa sira. Wa kaifalan halika apa tu sholli salat sapa sira. Wa kaifalan halika apa tu zakat sapa sira. Wa kaifalan halika tahujju haji sapa sira. Wa kaifalan halika apa tangkihu nikah sapa sira. Wa kaifalan halika apa liku nolak sapa sira wa malan perkara asbaha kang nyerupane apa madzalika ing al-madhkur. Jadi termasuk riyadun min riyadil jannah adalah halaqud dzikri, tempat-tempat kita menuntut ilmu, tempat-tempat kita berdiskusi, mendiskusikan berbagai macam keilmuan. Ada kajian-kajian keilmuan, ada kajian tentang halal haram. Apalagi sekarang di IMAFA ada jurusan baru namanya zakat wakaf. Saya sempat diundang oleh beliau Bapak siapa yang mengurusi zakat wakaf, Pak Sapair. Saya pernah diundang 2 kali di Jamal Makmur. Beliau Kiai Jamal Makmur saya pernah diundang 2 kali dalam acara permasalahan zakat dan wakaf. Jadi halakoh seperti itu. Berarti kita akan menjadi tahu bagaimana cara mengelola zakat wakaf dengan benar, bagaimana cara sholat kita dengan benar, bagaimana cara pernikahan dengan benar. Semua adalah dikaji dalam halaqud dzikri. Dan halakoh seperti itulah yang dinamakan riyadun min riyadil jannah oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bih. Ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ilmu wa'malu lan nglakonana sira bi kelawan ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, kita dituntut untuk mengamalkan ilmu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu wa kunu lan ana sira kabeh iku min ahlihi saking ahli ilmu. Belajarlah ilmu dan nantinya sampean semua, kita semua akan menjadi ahli ilmu. Sebenarnya doa-doa yang kita panjatkan tiap hari, Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Setelah kita ahli ilmi, kita akan menjadi ahli khair. Karena untuk mencapai kebaikan kita harus dengan namanya ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa damus syuhada. Yuzanu bakal den timbang yaumal qiyamati ing dalem sok dina kiamat apa midadul ulama mangsine ulama wadamus syuhada lan garai syuhada. Ini termasuk keistimewaan orang yang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallah bi syai'in afdalu min faqihin fid din. Wala faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan 'ala min alfi 'abid. Ini termasuk keistimewaan orang yang berilmu. Wala faqihun wahid lan yakti utawi wong alim fikih siji wae iku asyaddu luweh abot ala syaitani ing ata syaitan min alfi abidin katimbang 1000 wong sing ibadah.
Di orang alim satu tidur dengan 1000 manusia biasa yang beribadah, itu menurut syaitan lebih berat alim satu yang tidur. Kenapa? Orang alim tidur pakai ilmu. Sebelum tidur beliau wudhu. Setelah wudhu berdoa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi setan mau menggoda dari depan, belakang, ujung jari, ujung kepala, tidak bisa. Karena dalam keadaan suci dan berwudhu dan berdoa. Maka syaitan menggoda satu orang yang alim, yang fakih itu sangat berat. Mending wudhu wong sewu tapi manusia biasa. Ini termasuk keistimewaan sebagai orang alim, sebagai orang yang mencari ilmu, yang mau mengamalkan keilmuannya. Yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal qiyamah salah satu al-anbiya tsummal ulama tsummas syuhada. Yasfa'u paring syafaat yaumal kiamati sukna nggone dina kiamat. Sapa salah satun wong telu. Jadi ada 3 macam orang yang besok di hari kiamat bisa mensyafaati orang lain. Yang pertama al-anbiya, piro-piro nabi. Yang kedua summal ulama, nuri ulama. Yang ketiga summas syuhada, nuli para syuhada. Jadi ada 3 orang yang bisa mensyafaati orang lain di akhirat nanti. Satu anbiya, yang kedua adalah ulama. Maka kita ngaji, kita nderekke para romo kiai, para bapak guru kita semua, dengan harapan kita mencari ridhonya, dengan harapan semoga kita besok seandainya toh kita nanti masuk surga, tapi lebih dulu kita akan neraka. Semoga mereka semua, guru-guru kita, para kiai kita bisa mensyafaati kita semua. Karena mereka bisa mensyafaati anbiya, ulama, dan syuhada. Mungkin demikian ngaji dan kajian untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan untuk hari-hari dan minggu yang akan datang. Semoga apa yang saya berikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Terima kasih kepada beliau Bapak Amin Sururi. Semoga apa yang telah beliau ajarkan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah akan bersambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian kami dari kelompok KKN MDR Kupasut Itnafa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.